siapa misalnya family, terus punya temen banyak, temennya juga yang asik, kira-kira yang cocok sama kita juga butuh waktu kan. Nah kalau kamu yang lihat semua orangnya paling nggak ada yang suka sama kamu, cuma suka sama temen-temen. Jadi family juga kan nggak ada family kan, kesehatan juga nggak pernah dilihatnya. Ya apa namanya? Berarti kalau misalnya sekarang yang sebenarnya itu berarti semua dari cash flow bisnisnya emangnya udah peruntukan buat mereka itu mengurangi yang tadinya kalau miskin besok kalau mereka sih ya cash-cashnya kalau itu juga diapain bisa jadi kan gini juga kalau orang misalnya tadinya harus nambah deposito jadi nggak nambah deposito jadi langsung gitu jadi mengurangi deposito perkiraan awal dan apa yang terjadi? Ini kan ceritanya, karena ada kompetitor juga kan. Besar-besar ada kompetitor lah, udah lama ya jadi. Dia itu misalnya sebelumnya, aku bilang, wah ya kan mana yang bisa segitu ya, karena mungkin 3 tahun yang bekerja bisa. Ternyata setelah buka, ternyata kan ada, supaya nggak ada biaya. Sampai aku pick up dia, sampai kamu pick up aja lah, kadang kamu pick up aja jangan nggak boleh kamu bawa misalnya, yang itu kamu misalnya biayanya cukup buat bayar gaji, oke pak kita pick up pak. Terus yang kedua kita dikasih pengalaman langsung. Terus pada ini kan ternyata dia bisa interview sekali, langsung mikir berbicara gitu. Ya maksudnya kan ya sampai banyak, bisa kalau apa yang banyak bisa bercapai. Oh ya nggak ada bocor sih maksudnya itu. Oke, apa yang diakibatkan itu bisa tercapai dengan lebih cepat daripada awalnya prediksi? Terus, ini jangan terus ya. Orang itu nggak tahu hasilnya ada berapa. Misalnya, kita kan banyak tahu di hasilnya berapa persen. Tapi hanya tempatnya itu bukan siapa. Ini apa ya? Ya misalnya konsepnya apa? Saya memang betul-betul bagus. Ini apa nih? Ini cewek ini. Ada siapa misalnya? Tapi kan apa? Ini pasti benar gitu kan. Perasaan ada perasaan itu jadi kalau jangan plastik. Misalnya pesawat brandingnya apa tuh orangnya apa adanya, bagi-bagi untuk jangan tuh apa adanya itu ini kan percaya ya. Dia ada terserah dia kan betul apa. Orang aku lihat sih gitu. Ini misalnya ini apa gitu. Ternyata kan saya foto saya apa nggak begini. Gitu. Karena aku untuk teman-teman banget prioritaskan banget transparansi. Kemarin kita bagaimana? Kan harus masuk terus masuk di belakang audit kan. Di audit berapa dengan artinya dengan yang gitu. Di audit terbuka pada orang dari kami sama. Tapi auditnya selesai habis audit. Pak, ini diterima kesalahan Pak. Ada yang beratnya 3,7 gram, kita bayar dia 2,7 gram. Dan kesalahan dari karyawan kita regular, satu gram berapa gitu. Ini sangat unik tuh. Kita mau juga gitu. Maksudnya dia bisa pegang. Ya, mereka ada global, waktu itu lumayan gitu. Orangnya kok nggak tahu ya, nggak peduli gitu. Terus gimana Pak? Ya kamu tak pernah gitu ya. Minta maaf gitu. Ya balik gitu, minta maaf. Kenapa? Aku mau ngajarin karyawanku transparansi dan integritas ini. Jadi kita tuh ditelepon orangnya, kamu jangan lihat lagi dia suruh datang ke otak ya, kamu yang salah. Yang ini kamu transfer dia atau kalau kamu yang ini dia percaya. Terus ternyata kamu sampai ini kerja transfer keren. Banyak. Dengan itu karyawan itu tidak merasa, bosku ini integritas tinggi, jadi aku benar-benar harus sesuai. Misalnya mau cek segini aku akan mau segini. Dan kamu percaya dengan value seperti itu, nggak usah buru-buru gede, aku akan mengalahkan semuanya. Ya, soalnya ada konsistensi, dikasih untuk seperti itu ya. Terus kalau reaksi kamu gini, ya kan, bisa ya, kalau misalnya kasih atau besok mas itu alasan jualnya itu apa sih? Apakah mereka itu pengen ikut partisipasi dengan mas itu apa yang kita biasa coba gitu ya. Tapi tidak enak ya, kadang juga kayak gimana ya, kayak kalau kita mau jual masnya, kita kan ya
positif thinking terus aja dia menentukan investasinya. Kalau mas perhiasan mau di Bitcoin, kalau mas perhiasan mau di Bitcoin silakan. Ya mereka menyediakan trade, jadi itu kan dikatakan angkat atau bagaimana sih? Orang yang dipakai perhiasannya deh. Kalau orang yang jual itu kan dapat perhiasannya banyak banget. Waktu nikah gitu, kok nggak dapat ya? Waktu nikah kan nikah orang lain. Mesinnya XRF itu cuma bisa melihat lapisan emas tuh. Jadi kalau lapisannya itu emas, dalamnya itu bukan emas, mesinnya akan membaca itu emas. Lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Data analis itu apa ya? Kurang lebih, jobdesk data analis adalah menganalisis data menjadi laporan untuk keperluan strategi bisnis. Kenapa lowongan bisa banyak? Karena selalu dicari perusahaan, tapi sebenarnya dikit. Justru ini peluang buat kalian. Tapi aku bisa Tenang, kalian bisa kok belajar gratis selama 1 minggu. Dan pastinya diajar praktisi sampai paham. Gratis loh, gratis, nggak percaya? Coba aja daftar, cek website kita ya. Jadi kita nggak tahu itu bentuknya ini itu seperti apa. Jadi kita bilang, oke ini harganya segini kalau asli. Kita tahu suatu hasilnya, kita klik, kita lihat dulu. Oh setiap LN yang ini menggunakan apa asli. Kita tahu bentuk namanya untuk kemungkinan seperti. Jadi kita langsung bintang, kita lihat dulu, dalamnya kita masukin ke dalam mesin XRF. Kita kan melihat, oh ini kan sebenarnya, dia mau jual apa mau jual kan? Begitu kan? Oh dia kasih harga, ya ada segini ya, kasih juga, emas juga. Itu. Nah jadi rata-rata banyak mungkin gitu. Ya sebenarnya kita masih sedikit kecil ya, karena kita tahu ini kan kita. Oh gitu. Kalau akan asli lah, kalau asli. Susah, betul bisa disebutkan susah itu. Yang penting kalau ngajak gede gitu dan orangnya nggak kenal aja apa itu kan nggak kenal. Apa reaksi mereka waktu mereka tahu itu nggak ada apakah benar ada yang benar-benar kayak untuk menipu atau rata-rata mereka juga nggak tahu mereka dia nggak asli. Rata-rata mereka dari mereka gitu. Mereka dari mereka gitu. Mungkin kalau misalnya mereka udah penting, ya pasti seharusnya mereka nggak tahu kok. Kalau dia kamu begini ya, langsung mereka begini kan. Tapi kan ada juga yang dicek langsung, langsung begini nggak tahu. Yang bukan di atas emas, jadi yang bukan emas gitu. Kita cek udah bukan emas, tapi yang kita lihat ya maaf ini bukan emas. Apakah ada resiko itu biasanya kalau kita ngomong tentang masalahnya? Apakah ada resiko yang mana mereka tuh beli sesuatu yang bukan benar emas? Ini ada kemungkinan gara-gara apa yang bisa lolos yang swab itu bisa untuk bisa jadi di pusat belajar kan nggak mengusir nih kan nggak boleh gunting kalau kita masuk saya gunting saya gunting saya curug saya gunting saya masuk ini ya nggak bisa terus ya itu sering ada juga jadi kalau kita pola kalau mencurigakan jadi susah dengan masalah jadi kita coba, kita kan baca, kalau aku kan baca dari gambar nggak ada 100 tahun yang baca emas kita coba baca dari sana, ini emasnya itu nggak? Dia punya emasnya juga ini ada, itu sudah karena itu kan emasnya berbeda gitu kalau berbeda ya apa? Ya kalau hanya begitu, nanti bisa, tapi kan dia kan bisa perlu rusak gitu jadi kita perlu coba bersabut, kita boleh kita rusakin dulu kalau nggak boleh sih coba sampai dari 100 yang boleh jadi kerja ciri-ciri asli mencurigakan masuk gitu lapis ini kelihatan ciri-ciri apa penjelasan di lapis itu kan kalau kita pasti
kita mau betul-betul itu supaya gosok dan keluar itu kan bisa ya. Tapi itu dikatasi mas, tapi mampir kalau jalanan. Dikatasi mas ya mampir, bahkan benar, tapi itu harus mampir banget supaya ketahuan mampirnya itu semua. Gitu, sebenarnya tidak mencurigakan. Terus biasanya orangnya akhirnya tapi sebetulnya itu orang-orang yang masuk tukang kresek loh. Ada kenal hati-hati, kalau hati-hati, ya kenal hati, kenal bersama, tapi harus tapi tetap ini. Jadi orang kalau datang ke tujuan itu langsung minta handphone, ada nggak juga ini? Sekali, mana? Betul kan belum lihat masalah apa nih? Maka ya pasti tidak ada batasan gitu terus. Misalnya ada seorang yang dia fokus di sini, tapi kayaknya salahnya dengan orang tua, tapi salahnya kayak dengan dosen itu tidak mendukung. Ada yang kalau dia buktikan, kalau dia buktikan terus apa? Seperti buka cabang pertamanya, memang ada bisnis ya. Tapi memang jangan lebih susah daripada kamu stop penelitian. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I get perfect notes from every. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript after the meeting. I get a job with the recording, takeaways, and even the action items. AI kita nggak ngerti 30 tahun berarti harusnya dengan pola yang benar. Gua nggak tahu kan, Pak Endro kan juga punya BPK belajar bareng Pak Endro. Flip, BPKA belajar bareng Pak Endro. Yang di situ rata-rata berapa? 30 tahun ya? Ya, bisnis kan. Jangan Nah, dengan pola belajar yang benar 30 tahun itu setahun ini kan juta kan pasti bisa. Berarti mungkin udah 40 juta kan benar bersih. Kaya nggak mudah, tapi udah cukup semuanya. Oke, 40 juta. Ini kalau udah benar ya Pak. Jadi misalnya dia itu nggak makan bisnis, maka dia belajar terus benar. Kalau kamu 500 juta setahun itu apapun industri, apapun industri, apapun. yang lagi sukses sekarang, Kecantikan ya sekarang. cantikan. Lagi terus. Cantikan. Ya, lu dapat makro yang oke misalnya. Ini ngomong skincare nanti kan skincare. Iya, lebih partner yang oke. Cara marketing yang oke, Cara cara marketing. desain yang oke, mode desain yang oke. Ya, Kita bakal apa? kita bisa bebas apa. Ya kan, kalau mau tahu nih belajar dulu. Tapi aku penasaran sih, siapa orang dibalik otak, dibalik pusat emas yang katanya bocoran ya, dengan kesehatan. Tolong ya, tadi udah nggak diedit, saya udah akui. Bingung ya, saya udah akui udah. Tapi saya punya data kali. Kali ini aku berani, nggak usah diedit, live kamu di Facebook. Live. Mau buktikan nih datanya. Ada seseorang yang sangat luar biasa. Dia itu alumni belajar bareng Koelko. Ternyata dan orang itu dipercaya untuk bantu bisnisnya Koelko pusat emas di Indonesia. Dan orang itu strategi digital marketing mungkin. Saya tanya bagaimana optimasi saat ini benar tidak? Udah saya post di story tadi. Tolonglah balikin kasih solusinya. Kita ini informan, kita ini edukatif, gitulah. Ini jangan disorry. Ya, buat. Kasih solusi. Oh, nggak usah. Nggak ketawa ya.
Tapi orang itu gue nanti. Jadi gini, sekarang ini komunitas BPKAD belajar bareng gue. Semuanya gratis. Tidak perlu bayar. Tapi disortir pada saat masuk dia info. Kalau dijawab belum nggak bisa. Kalau dia jawab udah harus dikasih apa yang perlu dapat. Karena maksudnya dia supaya dia naik terus supaya nanti sampai dengan penelitian itu udah satu mindsetnya itu udah benar. Awalnya terus ada satu orang yang namanya Hadi yang punya private. Satu ada. Mengerti ketek. Mengerti ketek. Saya ini udah baru nikah ya. Udah sempet semua modelnya kamu hanya semua keren banget ya. Oke. Terus ketemu terus diajarin lah. Aku nggak ngerti gini mulai soalnya offline semua. Terus diajarin mulai gini. Udah kamu jangan aku jelas saya nggak ngerti nih gini. Dia bilang kok aku minta waktu deh. Kan kita harus tahu cocok sama aku. Aku cocok sama aku cocok sama kamu kita lihat dulu. Jadi sekarang itu lagi transisi apa? Lagi proses PDKT. Dia lagi untuk bikin buktikan kalau bisa. Aku juga kasih lihat kalau itu komik. Can you please just hear me out? No, all workplaces and platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually love to use. It lets you set up your workflows yourself. No admin, no long approval process. You're in charge. If it's any type of work, Mark. Sekarang jadi diatur itu istilahnya dia siang punya. Ngurusin semuanya. Jadi waktu dia belum ada, sekarang udah 3 bulan itu 11. Waktu dia belum ada 1 bulan pertama itu transaksinya 3 orang. Itu kalau masih bisa terus. 1 bulan. Itu metode apa yang dipakai? Enggak, kita lagi mengukur. Saya tahu. Post di Instagram, post di TikTok, itu apa? Saya tahu. Itu apa? Mereka biasa-biasa. Ya kayak ayo paling mau jual emas Iya, gitu. Terus pasang banner ke bangku kuliah ini sepeda biasa tahu aja. Orang normalnya kalau kan saya ngerti yang di mana sini saya tahu. Begitu dia rombak semua, sekarang itu sehari 20 sampai 30. Dari sebulan 3 dari sehari 20 sampai 30. ROAS-nya itu udah return ad spend-nya itu udah 500-300 kali lipat. Di bulan ketiga. Dan ini akan terus-terusan kan. Jadi dia kasih tahu yang oke, kita kan transparan. Kita diperkuat, itu kan strong point kita. Kasih tahu ke mereka, kita itu pakai mesin. Beliau sesuai karena itu kasih tahu lah cara, kasih tahu ya kira-kira semuanya gitu. Sekarang ramai banget. makanya alat si pendeteksi itu bukan digoreng ke situ kemarin tadi. Ini di seberang kamu. Masa jangan lupa itu. Kok dia bisa-bisanya mengakuisisi kantor kita juga? Alamat kita digeser ke sana. Dasar monopoli kapitalis Anda. Tidak berdasarkan fakta lagi. Kok bisa dasar ke depan? Pusat Mas, pusat negara di sini. Kenapa ya? Nah, berarti kasih solusinya ketika di tempat saya dong, Pak Mary yang lain. Itu pun. Minimal cabang sini saya punya share-nya. Oh, oke, ini begitu. Jadi, ini luar biasa bisa ratusan. Saya lupa. Apa tadi ini penting? Saya tahu kasih solusi pertama itu dari yang marketing 2.0 gitu kan. Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Iya. Terus saya naik pesawat ada yang di belakangnya kursi itu Aku. pernah dibaca, pernah di Iya. hotel kan, benar-benar. Iya. Apa ini? Baru tahu saya ada itu gitu, bukan akuannya, tapi pengalaman gitu kan. Iya. Kalau pusat emasnya gimana? Aduh. Rekan saya sering. Mulai diadu sama Hadi. Tapi udah siap lah Hadi akan tersingkir. Lagi itu alasan. Ya nggak enak kenapa sih kita pembicaraan langsung sama ya orang gitu. Tapi menurut saya itu tipis aja tipis ya. Betul. Karena kan saya experience. Transparansi, misalnya transparansi, sampai lainnya. Kalau
dikit aja ya, masuk ke poin berikutnya ya. Yang dia saya maksud dengan 1.0 to 2.0 itu adalah 1.0 membangun produknya, berarti kan memang kalau produk ada berapa tuh? Maksudnya lebih asik, maksudnya lebih bagus, lebih berkualitas itu produknya. Mungkin ketika kamu udah masuk ke psikologis, experience itu yang 2.0, maksudnya gitu. Udah masuk kayak kepercayaan, nilai yang berkurang, was-was, itu kan bukan yang ngomong produknya kan, tapi lebih kepada yes. Makanya kan Philip Kotler kan itu bukan anak saya semuanya ya, yang ada di pesawat. Jadi jangan sampai salah kaprah nih. Bisa dibilang dia untuk bikin anak baru gitu ya. Memang itu ada profesor-profesornya gitu kan. Terus Profesor Allright, konsultan Samsung itu masuk itu tuh di dunia itu. Nah, tapi persepsi bukan perang produk. Jadi persepsinya kalau udah ke sana, kita memang dia tak transparan. Makanya dia kesini. Battle of Perception itu dari Allright di positioning ada tuh Battle of Perception itu masuk tuh. Udah benar hati. Udah kalau nggak usah diurusin. Ada itu kasih tiket juga deh. Dari yang aja, ada bukan dari film gitu. Tapi itu sadis, makanya begitu postingan kan tadi kan yang saya lakukan transparansi itu benar, karena di luar sana ya saya mau cerita, saya pernah juga di biasanya endorse saya untuk campaign buat seperti itu buat sertifikat seperti itu beberapa tahun lalu ya pasti mereka begitu karena saya masih suka nih jangan begini kan saya punya tanggung jawab dong mungkin salesnya mungkin repetisi ke dia ini gini aja mainnya waktu itu kita mainnya untuk seksi-seksinya inflasi seperti itu ya kan ya kita barang-barang itu kan sekolah itu punya